Oke. Oke. Karena termokimia ini emang materi di kelas 11 dan tadi beberapa juga kan bilang udah rada lupa Kak materinya gitu. Nah, oke kita mulai dulu dari istilah-istilah yang akan ada di termokimia biasanya. Yang pertama itu kan ada perubahan entalpi. Kalau ngomongin perubahan pasti kan simbolnya delta ya. Jadi delta H berarti itu H itu sebenarnya simpelnya entalpi energi gitu ya. Jadi jumlah energi atau kalori yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Karena emang tiap reaksi itu pasti ada antara dua. Kalau nggak nyerap kalor, melepas kalor gitu. Oke, terus akan ada perubahan entalpi standar. Standar itu selalu ditandai dengan tanda yang pangkat nol ini. Ini tuh adalah simbol dari standar. Yang ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada delta HF 0 itu berarti pembentukan standar gitu, F formation ya. Karena emang ada banyak jenis reaksi, ada yang formation, ada yang penguraian gitu. Penguraian decomposition ya, berarti ya delta HD kayak gitu ya. Nah, entalpi tadi jelas ya, itu adalah energi atau kalor. Energi panas kan berarti sebenarnya. Oke, nah jadi reaksi kalau misalnya berdasarkan serap terima kalor, kan berarti ada dua tuh, satu yang menyerap, satu yang melepas. Endoterm itu adalah reaksi yang eh, menerima kalor biasanya. Jadi dia akan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sistem itu berarti yang ada yang intinya gitu. Jadi kalau lingkungan segala sesuatu yang di luar dari sistem gitu. Jadi karena dia menyerap kalor atau entalpi, maka biasanya entalpi di sistem itu akan bertambah. Energinya akan bertambah, panasnya bertambah gitu. Makanya nilai delta H-nya itu biasanya ditandai dengan positif gitu. Makanya di sini ya kalau kita lihat reaktan ini tuh kan ngomongin ya ini delta delta H eh, delta H reaktan yang A ditambah B reaktan. Nah yang ini yang produk nih C tambah D kan delta H-nya juga. Sorry H bukan delta H. H ya karena delta itu berarti udah perubahan. Nah kayak yang ini adalah H si produknya. Nah jadi delta H-nya itu di produk itu selalu lebih besar. Makanya eh, delta H-nya akan positif karena delta H itu rumusnya berarti adalah entalpi di produk dikurang dengan entalpi di awal atau si reaktan gitu. Nah, jadi ciri-cirinya endoterm itu karena dia menyerap eh, kalor dari lingkungan ke sistem, maka biasanya di sekitarannya di sekitaran lingkungan itu akan terasa lebih dingin gitu. Misalnya kalau es yang mau mencair, itu kan butuh kalor ya. Nah, kita merasakannya itu karena kita kan di luar dari sistem ya, itu terasa lebih dingin dari yang biasanya gitu. Karena itu diserap kalornya sama si sistem gitu. Nah, terus kalau yang reaksi eksoterm, berarti dia adalah yang melepaskan kalor. Jadi dia nggak butuh kalor. Karena dia nggak butuh kalor, maka kalornya itu yang akan dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Karena di dalam reaksi itu dia melepas kalornya, berarti ya entalpinya atau energinya akan berkurang. Karena berkurang, nilainya simbolnya negatif gitu. Nah, di sini ada reaksi ya, P tambah Q menghasilkan R tambah S, maka di reaktan tadi lebih besar daripada di produk karena dilepas gitu. Makanya di akhir dia lebih kecil. Jadi makanya di sini tanda deltanya minus gitu. Oke, next tipe perubahan entalpi. Karena kan ada tadi ya, aku bilang reaksi itu ada yang formation, ada decomposition, ada yang combustion atau pembakaran, terus ada yang neutralisasi. Nah, jadi yang delta HF, nah kalau ada sederajat atau pangkat nol itu berarti standar gitu. Standar itu artinya biasanya untuk 1 mol gitu. Kayak jadi kalau misalnya awalnya 2 mol, delta H-nya misalnya 200 berarti kalau standarnya ya 100 gitu. Jadi tinggal dibuat dia jadi ke 1 mol gitu ya. Nah, jadi ini berarti adalah entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Gitu ya. Karena formation, pembentukan satu senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, contohnya di sini ada CO2. CO2 itu kan unsurnya ada C sama O dari O2 ya. Dia. Makanya dia C ditambah O2 menghasilkan CO2. Misalnya delta HF-nya itu berarti di sini minus 393,5 kilojoule per mol. Yang artinya
Untuk membentuk satu mol karbon dioksida dari unsur karbon dan oksigen, dia akan melepaskan 393,5 kalor gitu, kilojoule gitu ya. Terus kalau misalnya bentuk H2O, contohnya H2 berarti dia ada hidrogen sama oksigen. Nah, dia di sini melepaskan juga. Jadi dia reaksinya exotom. Jadi biasanya pembentukan itu emang exo ya. Terus yang penguraian. Jadi penguraian berarti namanya penguraian. Berarti yang dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi dia adalah kebalikan dari formation gitu. Karena di sini ngomongnya standar, maka dia juga ngomongin penguraian satu mol, suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya gitu. Jadi di sini contohnya ada NO menghasilkan setengah N2 ditambah setengah O2. Kenapa itu setengah yang ini? Ya karena tadi si N-nya, NO-nya itu ya harus satu kan di sini. Karena satu mol gitu. Nah, sementara kan N itu di alam bebas dia nggak mau jadi jomblo gitu. Dia biasanya berikatan sesama N gitu. Jadi N2 gitu. Jadi unsur bebasnya dia di alam biasanya bentuknya N2. Jadi ini penyetaraan aja sebenarnya. Nah, di sini dia delta HD-nya tuh penguraiannya tuh untuk soal ini berarti minus 90,4 berarti dia juga EXO ya. Nah, kalau pembakaran nih yang pasti, ini pasti banget nih. Biasanya pembakaran kan akan terasa panas ya. Jadi kita yang di luar dari sistem tuh terasa panas kan. Karena kalor berpindah dari si sistem ke lingkungan gitu. Kita kan nggak include ke sistem. Jadi kita merasakan panasnya. Jadi di sini ngomonginnya biasanya pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna biasanya akan menghasilkan karbon dioksida dengan H2O. Kalau misalnya dia pembakaran nggak sempurna, biasanya hasilnya bisa karbon monoksida jadi CO gitu. Tapi di soal-soal yang di tingkat SMA, pembakaran itu biasanya dibahasnya adalah sebagai pembakaran sempurna. Jadi ngasilin CO2 sama air. Nah, berarti karena ini ngomongin standar, berarti pembakaran satu mol senyawa berarti menjadi karbon dioksida sama uap air. Nah, yang pasti ini udah pasti negatif karena biasanya ngeluarin panas gitu. Oke, dan pembakaran, ciri khasnya pembakaran itu selalu ada oksigen. Karena emang nggak akan bisa terjadi pembakaran kalau nggak ada oksigen gitu. Misal kamu mau nyalakan api, tapi kamu di ruangan yang nggak ada oksigen, itu nggak akan bisa nyala apinya. Karena semua pembakaran selalu butuh oksigen ya. Oke, next ada entalpi netralisasi. Jadi simbolnya misalnya delta HN, karena neutralization gitu ya. Kayak netralisasi kan selalu ngomongin asam, basa, pH-nya 7 gitu. Jadi biasanya karena netralisasi berarti eh, asam ditambah basa nanti ngasilin garam gitu. Jadi biasanya adalah netralisasi asam sama basa, biasanya garamnya itu kan jadi satu mol kan berarti di sini. Gitu. Di sini kan karena kita kemarin udah ngebahas asam sama basa, NaOH in this case berarti kan NaOH sama HCl. Hasilnya NaCl. Jadi reaksi ini tuh melepaskan kalor gitu. Oke, terus kita mau masuk ke perhitungan perubahan entalpi. Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah hukum Hess. Nah, hukum Hess itu sebenarnya ngelihatnya itu cuman di awal dan di akhir biasanya. Nggak tergantung sama prosesnya. Jadi, dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tapi tidak dengan prosesnya gitu. Jadi, biasanya ini ada tanda-tanda panah gitu. Oke, nanti kita langsung lihat di soal ya. Terus ada melalui kita mau cari delta H reaksi bisa dengan entalpi pembentukan standar. Jadi biasanya rumusnya adalah yang ini nih, yang kalian sering pakai delta HF produk dikurang delta HF reaktan gitu. Sigma ya, jadi total gitu. Terus ada yang berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan kan berarti eh, energi yang diperlukan untuk membentuk satu nyawa, mengikatnya kan. Nah, tapi di sini dia akan jadi ngomongin pemutusan kan sebenarnya atau yang paling sering digunakan karena di data biasanya yang dikasih adalah data energi ikat, maka yang kiri dikurang kanan. Jadi dia kebalikan sama delta HF. Kalau delta HF kanan dikurang kiri, kalau dari energi ikatan dia kiri kurang kanan. Gitu. Nanti kita lihat di soal ya. Next, ada pakai alat yang namanya kalorimeter. Nah, kalau berdasarkan kalorimeter itu sebenarnya adalah metode yang adjust black, yaitu artinya kalori reaksi itu sebanding dengan massa zat yang bereaksi dan kalori jenis zat yang bereaksi juga.
gitu. Dan itu akan azas Black ini rumusnya itu kan selalu dengan kalor lepas sama yang kalor terima gitu kan. Jadi bisa ini lumayan sering juga nih dipakai nih. Kimacet, ya kan? Bilangnya kimacet. Nah, dia kalau ki reaksi, dia biasanya akan ditotalin dari ki di larutan, kalor ke larutan sama dari kalorimeter gitu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kan sebenarnya dia eh ini kan celarutan kalor jenis. Yang C yang ini, C yang kecil itu berarti kalor jenis, C kapital seringannya ya di buku-buku. Jadi nulisnya C kecil sama C kapital biar lebih gampang bedain. Jadi M dikali C yang ini sebenarnya itu adalah kalorimeter, kapasitas kalor gitu. Dan di sini juga kita akan sering pakai yang ini nih. Ki reaksi itu sebenarnya adalah minus eh, delta H dikali N. Kenapa minus? Ini sebenarnya menyatakan serah terima kalor itu gitu. Jadi kalau kalor kalornya itu ya berarti negatif dari delta H dikali mol, N itu mol gitu. Jadi hampir sama aja. Ini lumayan sering kepake juga teman-teman. Membandingkan kalor sama delta H. Oke, so kita langsung masuk ke latihan soal. Biar nggak berlama-lama di materi itu. Atau mau ada ditanya dulu nggak? Atau masih bingung nggak? Karena emang masih cuap-cuap dulu ya. Masih bingung atau langsung kita ke latihan soal dulu biar bisa kalian tentukan kalian denger atau enggak? Bisa langsung ke latihan soal, guys? Reaction dong. Boleh dikasihin ya dong. Emoticon atau apa gitu. Oke, nah Coba Kak. coba ke latihan soal ya. Oke, yang nomor satu. Ayo, siapa nih yang mau baca? Biar gantian nih. Boleh bebas guys. Bisa mau baca atau bisa langsung jawab. Kalau misalnya kamu mau baca dulu boleh juga. Tapi baca juga nggak apa, nggak harus kamu baca sendiri dulu langsung aja. Yuk, ada yang mau nggak? Atau aku sebutin nama lagi nih. Albert deh. Yuk Albert. Aku Di berdasarkan dalam absensi sebuah yang ini. tabung reaksi dilakukan suatu percobaan dengan melarutkan logam aluminium dalam larutan H2SO4. Dalam prosesnya dinding tabung reaksi terasa panas. Berdasarkan proses tersebut, yang termasuk dalam sistem adalah Oke. logam aluminium dan larutan H2SO4. Oke, kenapa tuh mereka berdua tabung nggak masuk tabung reaksi? Tabung reaksinya nggak termasuk. Tabung reaksinya bukannya lingkungan, Kak. Eh, Ayo, apa tuh? tabung reaksinya masuk deh, Kak. Sorry. Enggak. Tabung Benar reaksinya nggak masuk. jawabanmu. Nggak masuk, emang nggak masuk. Jadi sistem itu sebenarnya apa yang bereaksi gitu. Kalau tabung reaksi itu udah termasuk lingkungan, dia kan nggak ikut bereaksi kan, dia nggak ikut larut misalnya, ya kan? Jadi di sini jawabannya karena kan emang dia cuma ada logam lingkungan, logam aluminium sama larutan H2SO4. Jadi ya udah jawabannya itu doang gitu. Dia nggak termasuk sistem reaksi gitu. Jadi di Oh sini ya, kan soalnya kan sebenarnya panjang-panjang doang kan. Reaksi terasa panas kok terasa panas berarti endo atau exo nih? Terasa EXO. panas. Iya, exo gitu. Oke, thank you Albert. Next ya, yang berikutnya Aesar. Yuk Aesar, halo Aesar. Kalau Kak, Oke, yuk nomor 2. seorang siswa ingin mengetahui reaksi yang terjadi pada KCl dilarutkan dalam air. Setelah melarutkannya, dinding gelas beker terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Proses apakah yang terjadi? Mhm. Endo, Kenapa dia endo? karena dia tidak melepas panas, dia menerima panas. Ya, kenapa kamu berani bilang kalau dia eh, menerima panas bukan melepas? Karena Hmm, di gelas beakernya, dingin. iya dingin. Kan gelas beaker kan udah termasuk lingkungan ya, ya kan? Yes. Berarti lingkungannya Ya, kalor atau panas dari lingkungan itu berkurang karena diserap sama si sistem gitu. Makanya dia terasa yes. dingin gitu. Makanya, berarti jawabannya yang cantik, ya kan? Next, nomor berikutnya. Thank you ya, Isar. Altar. Agak susah nih manggil nama Altar. Hai Altar. Altaraf atau gimana?
Yuk, Altar, kamu di sana tah? Halo Sabian, welcome to our YouTube channel Wazik. Halo Kak. Baru nyampe nih kayaknya. Iya. Next dulu ya. Karena ini tadi berdasarkan nama yang di atas, guys. Di atas karena biasanya kayaknya dari nama ini deh, nama urutan abjad nama kalian. Altar, kamu ada nggak di sana? Ya mungkin dia lagi sibuk, guys. Oh, boleh ini ya, boleh eh, chat juga kalau misalnya kamu nggak bisa buka mikrofonnya. Oke, yang next Araria. Agak susah nih manggil nama kalian, guys. Araria, yuk. Nomor berikutnya. Ini dibacain satu-satu Kak. Ininya. Boleh nggak? Terserah. Bisa langsung ke question. Terus kamu kayak mau coba jawab, jawab juga boleh. Perhatikan persamaan reaksi termokimia berikut. Persamaan reaksi yang merupakan delta H R F Delta H. delta Kecil ya? H iya F delta HD dan delta HC adalah Oke, yang mana tuh? Yang formation, decomposition, sama combustion. Yuk. hmm, Formation berarti membentuk. Membentuk berarti kan pasti jadinya lebih apa namanya? Ya lebih ribet gitu, digabungin gitu. Kalau decomposition berarti menguraikan gitu. Jadi terurai berarti jadi lebih kecil-kecil kan. Terus kalau pembakaran berarti tadi aku mention selalu butuh oksigen dan biasanya hasilnya karbon dioksida dan uap air gitu. Ayo, yang mana berarti nih? Aku coba tandain ya. Misal aku buatnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama ini reaksi apa teman-teman? Reaksi pe, pe, ada Kak. Penguraian ya penguraian berarti delta H D. Yang nomor 2 ini apa? HC Kak. Ya pembakaran butuh oksigen. Terus yang ketiga Pembentukan. ya pembentukan NH3 dari unsur-unsurnya yaitu nitrogen dan hidrogen. Yang keempat, Pembentukan juga Kak. oke pembentukan juga membentuk H2O. Yang kelima, yang nomor 5 apa nih? Pembentukan. Ya, pembentukan juga pojok. Oke, berarti yang delta HF kita mention delta HF itu ada di nomor banyak coy, 3, 4, 5. Berarti jawabannya antara D sama E ini ya. Karena yang lain mentionnya yang nomor yang bukan permission. Terus masuk ke decomposition. Decomposition cuma nomor 1. Oke, berarti kita jawabannya yang E ya. Ya, terus kita kalau mau make sure boleh. Combustion ya ada di nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 4. Aurel. Yuk Aurel. Aurel, are you there? Halo Kak, Oke, let's go. Boleh cuma baca doang juga nggak masalah kok. Yuk, kalau langsung jawabannya boleh nggak Kak? minimal baca pertanyaannya deh, yang paling Oke. bawahnya. Maka nilai perubahan entalpi dari reaktan A ke B bernilai. Kalau jawaban aku yang C Kak. Kenapa tuh yang C? Kalau dari Karena kamu? dari grafiknya sendiri itu kan Hmm. reaktan A-nya ini kan di energi yang B. Ya, ini yang Nah, reaktan ya. si reak ya, Ini yang produk. Terus uh-uh. gimana? Si produknya ini di energinya si A. Berarti itu kayak grafiknya itu nunjukin nih tingkat energi si produk B-nya ini lebih rendah dibandingkan reaktan A-nya Kak. Berarti Mm-mm. itu maksudnya sistemnya itu melepas kalor ke lingkungan. Jadinya karena dia melepas jadinya exotherm. Oke, Tuh Kak. good Aduh. job Aurel. Berarti ini delta H-nya ya. Karena delta H itu emang selalu ngelihat awal dan akhir aja. Kalau kita lihat di produk kan berkurang ya. Kalau berkurang, ya kenapa berkurang? Karena dilepas ya kan. Berarti dia kalau kita mau cari, ini kita ngeliat simbolnya yang ini ya. Kalau model tahannya, berarti kan selalu produk dikurang dikurang reaktan ya. Akhir dikurang awal, berarti ya bisa A dikurang B. Dan kayak tadi jawabannya si Aurel juga, dia melepas, berarti exotherm. Oke, so jawabannya C. Good job. Next, nomor 5. Danendra. Yuk, Danendra. Siswa paling awal nih datangnya tadi.
Ternyata bisa baca nggak, Dik? Atau lagi agak berisik kah di sekitarmu? Maaf, Kak. Nomor 5 kan? Ya. Oke. Sebanyak 2 mol gas hidrogen jika direaksi dengan 1 mol gas oksigen akan terbentuk uap air. Jika reaksi tersebut membutuhkan kalori sebesar 484 kilojoule, maka persamaan termokimianya adalah Oke, yang mana nih? 2 mol gas hidrogen. Sebenarnya dia um, menyatakan 2 mol itu, ingat ya, perbandingan koefisien itu perbandingan mol. Oke, berarti Nendra jawabannya yang mana? Mau jawab atau eh, skip? Yang mana nih? Terlihat? Mau coba jawab, Nendra? aku kurang tahu sih. Oke, oke. Oke, di sini dikatakan 2 mol hidrogen nanti reaksikan sama oksigen. Pasti biasanya dari sini sebenarnya jawabannya mungkin antara D sama E. Kenapa? Karena ini 2 mol ini nanti akan menimbulkan koefisien. Ya, ingat ya teman-teman, selalu mention perbandingan koefisien itu biasanya perbandingan mol gitu. Oke, terus sama oksigen ya kan. Berarti hidrogen kan H2 terus tambah oksigen. Ini sih kemungkinannya udah D sih, tapi kita baca lagi aja ya. Terbentuk uap air. Ya, oke, ini benar ya. H2O bentuknya gas karena uap ya. Jika reaksi tersebut membutuhkan kalor, butuh kalor berarti butuh, namanya butuh kan berarti akan narik kalor kan, gitu, menerima kalor bukan melepas ya kan, maka dia benar jawabannya yang delta. Kalau butuh pasti jadi positif gitu, dia akan ngambil kalor yang ada di lingkungannya ke sistem. Oke, aman. Kalau aman kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau ada yang mau nanya boleh ya guys, nggak apa-apa diinterupsi aja daripada udah move ke nomor yang lain ya kan. Clear nggak nih nomor sampai nomor 5? Clear teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Kok kenapa jawabannya itu di antara D dan E, bukan B dan D? Bentar. Kenapa? Oh, aku tadi nggak ngeliat yang yang B soalnya. Entah karena langsung mataku ngeliat minusnya juga sih tadi jujur. Karena membutuhkan ini kan. Jadi makanya tadi aku langsung kayak clear. Ah, kayak antara D dan E. Dan aku nggak ngeliat ada 2. Jadi berarti tadi itu bisa antara B, D, E untuk make sure. Yang pasti A sama C itu karena dia nggak ada kata 2 mol, udah langsung kita skip aja gitu. Karena emang di sini bedanya, oh iya, kalau yang E ini apa ya, penguraian ya, bukan pembentukan ya. Ya, jadi emang lebih pas itu antara B sama D. Aku tadi langsung ngeliat karena dia barengan. Oke, Halbert. Jadi maksudnya mol itu berarti koefisiennya kan Kak? Iya, karena kan kakak kan udah sampaikan dari minggu-minggu sebelumnya juga sering banget eh, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol gitu. Dan kalau Oke. misalnya kamu mau make sure, biasanya kalau ada kata-kata kayak gini kan, teks dulu baru ditanya reaksinya misalnya. Itu bisa kamu make sure dengan eh, penyetaraan reaksi. Kamu lihat reaksinya yang setara yang mana gitu. Tapi di sini kan sebenarnya kan yang let's say ya, yang A sama yang D juga sama-sama setara nggak sih? Ya enggak. Yang A sama yang D sebenarnya sama-sama setara kan? Ya enggak. Karena aku mention kenapa A sama D yang aku mention karena reaksinya persis sama kecuali di koefisiennya sama delta hanya sama, ya kan? Nah, makanya aku mention yang A sama D ya kali ini. Cuman kalau misalnya kita pilih yang A, ini akan jadi miss. Kenapa miss? Karena dia awalnya udah dikatakan 2 mol gas hidrogen gitu. Kalau misalnya reaksinya kayak gini, kalau mau ke sini, kan dia nanti jadi kali 2 misalnya. Biasanya delta hanya. Kan itu ada di, kalau misalnya kita mau tahu delta H totalnya gitu. Kalau ini dia cuma pembentukan 1 mol. Kalau ini pembentukan 2 mol. Ini adalah delta HF. Harusnya kalau reaksinya ini, yang A, ini jadi plus 242 kJ. Karena 448 itu adalah eh, kalor yang diperlukan untuk membentuk 2 mol H2O gitu. Oke, terjawab nggak?
Tadi Oh, mentionnya gitu. adalah dari yang 2 mol gas hidrogen sama 1 mol gas oksigen. Gitu. Jadi koefisiennya lihat dari molnya. Cukup, Albert? Oh, ya. Oke, next nomor 6. Atau ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Sampai nomor 5. Udah clear kah? Kalau clear, kita lanjut ke nomor berikutnya. Aman? Lanjut? Oke, nggak ada yang ngomong nih. Lanjut Berarti Kak, aman lanjut ya. Kak. Oke, Aisyah juga udah kasih jempolnya. Oke, next nomor 6. Siapa nih sekarang? Tadi udah Aurel ya. Terakhir Aurel nggak sih, guys? Udah gak lupa nih aku. Dan Indra ya terakhir tadi ya. Sorry, 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 sorry. Dan Natsma berarti sekarang. Yuk, Natsma. 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 Oke, di next ya. Nanti si Natsma ya. Reika dulu deh. Ini yang cepat-cepat ngumpulin handphone nih biasanya Reika. Anak asrawa. Reika, lagi bisa open mikrofon nggak, Dek? Oke, mungkin mereka lagi sibuk, guys. Mana tahu cuma sambil dengerin ya. Cita deh. Cita dulu. Hai, Cita. Halo Kak, Oke, yuk nomor 6. Mau coba dulu nomor 6? reaksi tersebut, perhatikan gambar di bawah ini. Mm-mm. Cl2 plus NH4OH plus H2O, terus BOH 2 kali plus NH4Cl. Reaksi tersebut, Mm-mm. Halo? Eh, suaranya oh, Cita kedengaran nggak di kalian? Cita. aku ngomong kok dari tadi Kak. Oh, oke, sorry. Mungkin koneksiku kali ya. Lanjut tadi. Berarti jawaban kamu yang mana? Yang B Eh, bukan Kak. Oke, yang B. Tadi bacanya agak kebalik ya. Sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah di tanda panah kan? Nah, artinya reaktannya siapa? Ini yang reaktan berarti. Ya kan? Ini produk. Nah, berarti di sini karena dia nggak kayak yang tadi ya di grafiknya tuh kalau ini kan langsung kelihatan ya. Ini yang awalnya, ini yang akhir gitu. Tapi kalau yang ini dia nggak nunjukin, tapi lihat dari tanda panah. Jadi reaksinya BOH 2 kali tambahin H4Cl itu menjadi BaCl2 tambahin H4OH ditambah H2O gitu, teman-teman. Nah, ini termasuk ke hukum Hess juga. Jadi menggambarkan. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan reaktan. Berarti ini delta HR-nya. Delta H dari bukan delta, sorry. HR. H reaktan ini HP. H produk. Nah, kira-kira lebih besar siapa? Kalau di kalau kita gambarin grafik kan dari atas ke bawah makin naik, berarti makin besar nilainya kan? Berarti dari sini kita dapat HP-nya lebih besar daripada H reaktan ya. H produknya lebih besar daripada H reaktan. Oke, kalau H produk lebih besar dari H reaktan, karena rumus delta H adalah HP dikurang HR, ya kan? Karena lebih besar pasti nilainya ini positif, gitu. Kalau positif artinya dia menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti dia masuk ke endoderm. Berarti di sini yang cocok adalah yang Bravo ya. Entalpi bereaksinya lebih kecil daripada entalpi hasil reaksi dan delta H-nya positif. Oke, teman-teman? Nyambung kah? Ada yang mau nanya? Kak, berarti produk itu selalu lebih besar ya Kak daripada Hmm, reaktornya? delta, apanya nih? Entalpinya? Iya Kak. Enggak dong. Kalau reaksinya eksotom kebalik. Kalau reaksinya ekso, kan H produknya lebih kecil daripada H reaktannya karena dia melepas. Ya kan? Nah, ini kebetulan aja reaksinya endo. Ini endoterm. Kalau dia ekso kebalik. Tadi kan kakak udah sempat jelasin juga tapi nggak apa. Eksotom itu kan dia menye menyerap. Ini melepas kalor. Namanya melepas. Yang tadinya banyak sebagian dilepas jadinya kalau ini mah menyerap ya endo kalor. Nah, kalau ekso berarti
tadinya banyak dilepas sebagian dia jadi berkurang, ya kan? Berarti di produk itu kan yang akhir ya. Makanya di produknya akan lebih kecil daripada di awalnya. Karena tadi oh, kuncinya dia melepas kalor. Oke, nah maka nilai delta hanya dia akan berkurang, minus, karena dilepasin sebagian. Gitu. Oke, Albert? Oke. Kayak dia udah kasih reaction ya. Jadi kuncinya emang di situ. Jadi emang pertanyaan di nomor 6 ini ya justru nanyain ini yang jenis yang mana? Apakah dia endo atau exo gitu. Nah, jawabannya di sini endo karena kita lihat grafiknya lebih di atas yang produk daripada yang reaktan. Entalpinya gitu. Lebih besar. Berarti endo gitu. Oke, next ke nomor 7. Ada yang mau baca nomor 7 teman-teman? Oh, Sabian nih belum. Yuk, Sabian. Ya Kak, nomor 7. Untuk membentuk suatu mol, Mm-mm. untuk satu mol dari satu mol CaOH2 dari CaO dan H2O dilepaskan kalor sebanyak 258 kilojoule. Diagram tingkat energi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Oke, membentuk. Oh, ada yang kamu belum sempat. Aku belum sempat scroll sih. Kalau mau ada yang mau lihat juga boleh. Tadi ya adalah membentuk CaOH2 kali dari CaO ditambah H2O gitu kan. Ini berarti reaksinya. Terus apalagi dikasih tahu. Dilepaskan kalor. Melepas kalor berarti apa teman-teman? X, endoterm, melepas. Exo. exotherm. Iya. Exotherm. Berarti yang namanya melepas pasti delta H-nya berkurang kan, minus Kurang. gitu. Nah, tandanya minus. Artinya H produknya itu akan lebih kecil daripada H reaktannya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dari reaksi ini ya. Yang manakah reaksinya yang menyimbolkan CaO ditambah H2O ngasilin CaOH2 kali. Berarti arah panahnya mengarah ke CaOH2 kali, jangan terbalik. Oke. Yang A ini kan penguraian. Penguraian CaOH2 kali menjadi CaO tambah H2O. Karena lihat tanda panah. Panahnya mengarah ke CaO. Nah, berarti bukan. Yang B. Nah, yang B kalau dari reaksi nih masih cocok nih. CaO tambah H2O menghasilkan CaOH2 kali gitu kan. Nah, tapi kita notice di sini, ini kan H reaktan, ini H produk. Ini kan lebih besar ya, karena semakin tinggi kalau kita buat grafik di pandai matematika kan makin ke atas dari titik nol kan dia makin besar kan. Nah, dari sini dia H reaktannya yang lebih besar daripada H produk. Gak cocok. Oke, skip. Lanjut ke yang C. CaO tambah H2O. Nah, ini juga udah kebalik teman-teman reaksinya karena dia ngarah ke CaO, penguraian CaOH2 kali, jadi eliminasi juga. Yang nomor D, nah dia CaO tambah H2O. Oke, ini dari arah panah benar ya. CaO ngarah membentuknya CaA C CaOH2 kali. Terus di sini kita lihat eh, ini H reaktan, ini H produk, lebih besar sih reaktan daripada produknya, ya kan? Reaktan daripada produk. Nah, berarti ini yang cocok nih dan delta H-nya benar negatif gitu. Nah, tadi di sini H produknya lebih kecil daripada H reaktannya. Oke, berarti ini yang benar. Yang E, nggak apa-apa kita cross check ya, yang E ya, kenapa salah? Yang E ini arah panah benar, ya kan? Tapi produknya di sini lebih besar juga daripada reaktan. Jadi mirip banget sama yang persis sama nggak sih sama yang C? CaO. Oh, yang C kebalik sini. Sama yang B. Bedanya sama yang B, uh, beda di positif sama arah panah ya. Iya, arah panahnya. Oh, CaOH2 kali yang di atas ini mah. Ah, berarti sorry sorry sorry. Dari reaksi ini, ya ini reaksinya kebalik dari yang disampaikan di soal karena harusnya dia adalah bener kok CaOH2 kali. Oke, tapi dia produknya di sini lebih besar ya.
Nah, di sini yang salahnya dia H produknya lebih besar daripada H reaksinya. Gitu. Makanya bukan ini jawabannya. Karena kita cari yang H reaksinya, reaktannya lebih kecil. Gitu. So, the answer is D. Oke? Nih, di sini sama, Oke, Kak. oke, yang ini sama yang ini nih. Oke, berarti udah makin aman ya, Albert ya. Udah makin terjawab pertanyaan yang tadi. Apakah semua reaksi selalu, eh tadi kan namanya selalu positif atau negatif ya? Positif gitu. Enggak tergantung yang tadi, melepas atau menerima kalah. Oke, next kita ke nomor 8 yang belum tadi sempat baca Jita. Hai Jita, kamu udah di sana kah? Tadi udah, Kak. Oh, tadi Jita udah ya? Yang enggak tadi. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Namamu terlalu ternyanyi di aku. Rika sama Najma yang tadi belum. Hai Rika. Tapi Rika emang karena tinggal di asrama guys. Jadi eh ya gitu deh. Najma, Najma lagi nggak standby kali ya mereka. Oke, nggak apa-apa. Next ke Albert lagi dulu ya. Let's go Albert. Nomor 8. Eh, perhatikan berdasarkan diagram dapat diturunkan perubahan entalpi reaksi sama dengan C plus 2D menghasilkan CD2. Hmm, oke, dapat diturunkan perubahan entalpinya. Berarti kayak maksudnya diturunkan di sini disimpulkan gitu ya, teman-teman. Nah, reaksinya nanti yang mau kita dapat adalah C tambah 2D menghasilkan CD2. Oke, dari mana nih kira-kira? Nah, yang terakhir itu sebenarnya kan yang ini ya. Yang diminta itu yang ini ya. C ditambah 2D menghasilkan CD2. Oke, berarti kalau kita mau dapat yang sini, yang akhir, kira-kira yang mana nih kita bisa lihat reaksinya? Kalau dari awal dia kan akan ngasilin 2A tambah B menghasilkan A2B, terus nanti ngasilin CD2, terus tapi dari AB ini juga dia bisa ngasilin C tambah 2D. Jadi ada yang dari awal. Jadi kita tuh sebenarnya salah satu intinya itu adalah ngelihat yang awal. Awalnya siapa senyawanya gitu. Kalau in this case, berarti yang ini. Kita lihat nih, semua tanah bermula dari dia gitu. Jadi nanti 2A tambah B itu ngasilin A2 dulu, oh, A2B, terus ke CD2 gitu. Atau bisa juga dia ngasilin langsung C tambah 2D, baru nanti ngasilin CD2 gitu. Oke, jadi dari sini kan sebenarnya kita dapat nih, kalau dari ini kan A2, AH2 ya. Berarti sebenarnya AH2 kalau ditambah dengan AH3, dan ini akhirnya di CD2 ya semua. Balik lagi, kenapa lihatnya CD2 yang akhir? Karena semua arah panah ngarah ke dia nih. Tuh, jadi ini produknya di akhirnya emang dia gitu. Nah, maka kita lihat yang dari sini ke sini, berarti akan sama besarnya dengan yang ini ke sini. Berarti dia delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H4. Oke, mari kita lihat di sini yang cocok. Berarti kalau untuk C ditambah 2D ngasilin CD2. Berarti kan dia lewat jalur yang sini kan. Nah, berarti gimana tuh katanya? Kadang kan ada delta H yang nggak dikasih tahu ya. Oke, berarti bisa jadi kita nyarinya delta H3 yang ini nih, teman-teman. Oke, berarti kalau misalnya kita mau dapat delta H3, kira-kira dari mana kita bisa dapatnya? Berarti bisa dari delta H1, delta H4 misalnya. Ayo, ada yang kira-kira udah tahu jawabannya yang mana nih? Berarti dia akan sama dengan delta H1. Oke, tinggal ini aja pindahin ya. Yang ini pindahin ke kiri, ke kanan. Kok jadi ke kiri? Orang udah di kiri ya. Oke, yang ini ke kanan. Nah, berarti jadinya bisa delta H1, ya kan? Terus ditambah dengan eh delta H4 dikurang delta H2. Oke, ada jawabannya tah? Yang mana tuh yang cocok? Delta H1 ditambah delta H4 dikurang delta H2. Delta B. H1 yang kayak yang B ya. Jadi ini nih. Gak apa-apa yang disebutin delta H2 dulu. Yang penting tandanya itu benar. Minus. Oke?
Aman teman-teman? Bisa lanjut? Bisa Kak. Oke, lanjut. Tadi udah Albert, terus berikutnya bentar. Aku scroll nama kalian. Altar, hai Altar. Altar bisa baca nggak? Belum. Araria deh, kalau nggak Araria. Halo. Ya. Yuk. Perhatikan diagram entalpi dari reaksi H2O menjadi H2 itu gimana? H2 Oh, H2O liquid menjadi liquid, H2O oh ya, gas. menjadi H2O. Mm-mm. Oke, lanjut. Berarti, Em, Berdasarkan data-data diagram tersebut, harga delta H3 adalah oke, di sini yang liquid menjadi gas. Kalau kita lihat liquid itu yang ini ya. Liquid berarti kan dia masih cairan dulu. Menguap berarti jadi gas yang ini nih. Sorry. Ini, ya kan? Nah, ditanya adalah yang ini, delta H3. Gimana nih kita mau carinya kira-kira? Dari sini berarti kita mau cari yang ini, delta H2, delta H1. Di sini, di ini kan nggak ada angka, iya teman-teman. Berarti dia bisa membentuk dari H2O, dia hasilin H, H2 plus setengah O2 dulu, diuraikan dulu, terus nanti dia bisa ngasilin yang gas gitu. Jadi dari liquid diuraikan terus dia jadi gas gitu ya. Oke, berarti kalau mau dapat delta H3, berarti ini prosesnya bisa juga dengan delta H2 dikurang delta, bentar. Delta H2 di sini berarti si yang ini minus 283 minus 242. Nah, berarti yang ini ya. Ini yang delta H2 maksudnya. Oke, yang liquid dia yang minus 283. Berarti kira-kira yang mana nih? Berarti yang akhir. Kalau kalau mau lebih cepatnya, kalau enggak yang produk dikurang reaktan. Nah, produknya sih minus. Berarti di sini kan produknya si delta H2 ya. Bisa case-nya kurang delta H1 berarti in this case. Nah, berarti delta H2-nya minus 242 dikurang minus 283. Berarti ini berapa nih? Oh iya, sorry. Aku nggak kelupaan nih. Nulis minusnya padahal aku udah ngomong. Ini minus ya tadi ya. Oke, jadinya plus ya. Berarti minus 242 tambah 283. Berarti 83 dikurang 42. Berarti dia 41. Berarti jadinya plus 41 kilojoule per mol. Jadi kalau bingung bisa juga langsung lihat akhir dengan awal. Karena di kasus ini juga nggak banyak reaksi-reaksi sih. Gitu. Oke? Nyambung teman-teman? Bisa? Berarti jawabannya yang berapa ya? Positif. Berarti endo atau exo ini? Kalau positif Indo, berarti? Kak. Iya. Ini adalah endoterm. Oke, aman? Ini masih banyak Kak, berarti konfirmasi. itu dilihatnya gara-gara panahnya itu nunjuknya ke H2O. Jadi dia itu produk kan. Betul. Lihat, semua H2O juga sih. Lihatnya ke H2O gas di sini. Kasus ini kan Ya sebenarnya H2O. dua-duanya H2O kan. Ya kan, dua-duanya H2O. Cuma lihat yang gas, arah panahnya semua ngarah ke dia gitu. Atau kalau misalnya kayak yang aku bilang tadi, karena ini kasusnya dia langsung mereka berdua doang, cuman gas sama liquid, bisa langsung kamu lihat akhirnya siapa? Si H2O gas. Awalnya siapa? H2O liquid. Ya udah langsung kamu lihat aja di sini nilainya berapa, sini nilainya berapa. Karena delta H itu selalu produk kurang reaktan kan? Ya kan? Jadi bisa juga kayak gitu atau bisa juga lihat dari arah panahnya. Arah panahnya ya udah eh, Kak, aku emang dia mau nanya terarah. Kak, Mm-mm. Ini siapa nih yang nanya? Eh, aku mau nanya itu kenapa delta apa kenapa itu H produk dikurang H reaktan Kak? Aku kurang mudeng. Oke, emang dari awal rumus delta H itu selalu H produk dikurang reaktan. Ini selalu. Nah, aku udah berapa kali mention juga ya di sini. Nah, ini
ini ya emang itu selalu rumus karena delta H itu ya lihatnya di awal dan sorry di akhir dan di awal. Tuh makanya ada reaksi endo dan ekso juga. Di sini juga aku ada mention kalau nggak salah tadi. Tapi aku nggak nulis. Ya, aku nggak nulis tapi aku tadi sebutin. Jadi emang itu udah rumus ya, udah selalu ketentuan produk dikurang reaktan untuk delta H. Oke? Oke. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Boleh. Bahkan nanti ada juga nih guys, yang hukum yang ini nih, yang bentar aku sekali mention lagi aja deh, yang ini nih. Entalpi pembentukan standar aja kan selalu produk kurang reaktan ya, tapi ngomongnya delta H. Kalau di energi ikatan baru beda. eh, Reaktan dikurang produk gitu. Jadi kalau lihat delta H reaksi itu selalu produk dikurang reaktan. Ya, itu ya emang udah ketentuan. Oke, jadi ngelihatnya akhir dan awal. Lanjut berarti ya. Ada yang nanya lagi nggak nih? Kalau nggak lanjut nih, karena mau harus 10. Yang lain yang jawab siapa? Yang terakhir baca siapa sih? Aesar atau Araria ya? Aesar kan ya? Saya Kak. Oh, Araria tadi. Ya udah Aesar dong sekarang berarti. Aesar tadi udah 2 kali nggak sih? Belum deh kayaknya. Baru sekali kayaknya. Oke, ya udah gaskan nomor 10. Diketahui kalor pembentukan CO2 adalah A kilojoule per mol. Termol. Kalor pembentukan H2O adalah B kilojoule per mol dan kalor pembakaran etanol C2H5OH adalah C kilojoule per mol. Kalau pembentukan etanol adalah kalor Oke. pembentukan etanol adalah Nah, di sini ada data ya. Pembentukan CO2. Aku tulis aja ya. Kalau pembentukannya A, kalau pembentukan H2O B, kalau pembakaran etanol C2H5OH. Ini etanolnya. Terus kalau pembentukannya gimana gitu? Kalau ini pembakarannya, combustion. Nah, aku coba buat reaksi combustionnya dulu aja kali ya. Pembakaran itu kan selalu dengan C2H5OH. Berarti ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida tambah H2O. Ini reaksinya, karena emang dia bakar dulu. Nah, kalau pembentukannya gimana gitu? Nah, nanti kalau kita mau ngomongin pembentukan, haha, oke, pembentukan CO2 itu juga, delta H reaksi, ingat ya tadi ya, delta H reaksi itu selalu dengan sigma delta H F kanan, atau produk, aku bisa kan ngomongnya produk aja ya. Produk dikurang sigma delta HF di kanan di kiri atau di reaktan. Oke, ini di kanan di kanan ada CO2 sama H2O. Oh ya, teman-teman jangan lupa disetarakan dulu ya. Karena itu akan ngaruh nanti akan dikalikan ke nilai-nilai yang ini nih, yang A, yang B gitu, sama C. Yuk, setarakan dulu kalau C2H5OH ditambah O2. Ini harus gimana nih setaranya? Ada yang mau nyebutin nggak? Setaranya gimana? Nanti ditanya adalah pembentukan berarti delta HF dari si etanol yaitu C2H5OH. Oke, yuk. Ada nggak yang mau bantuin aku menyetarakan reaksi ini? C-nya di kiri 2, di kanan masih 1. Berarti dia apa ini, teman-teman? Berarti di kali dua. betul. Terus, oh kita lihat setelahnya H, H itu ada 2. Nggak apa-apa deh, H dulu. Berarti di kiri ada 5 tambah 1. Yang ini ya. 6, 6, di kanan masih 1. 2 Sorry, 2. Berarti kali Tiga, kali dua, 3. 3. O2, berarti O2. tiga. O2 di kanan 4 Oh, 3, tambah 3. 7. 7. Di kiri udah ada ini 1 ya, jangan lupa. Berarti kalau kali 2 ya. Kali 2 tapi nulisnya 3. Yes, kali Kali 3. 3 ya. Berarti tiga. Oke. Pas ya, kali 3. Ya, Maka, setara. hmm? Oke, nah di sini delta ini kan
masih reaksi pembakaran ya, etanol. Berarti ini delta HR-nya adalah tadi C, ya kan? Karena reaksi pembakaran. Karena kita mau cari sebenarnya delta F dari si C2H5OH, karena yang dikasih tahu di sini cuman CO2 sama H2O gitu. Tapi kita pakai reaksi rumus yang ini karena ya emang dikasih tahu cuman pembentukan delta HF gitu. Oke, berarti yang ini C sama dengan di produk ada si apa? Ada si CO2 sama H2O. Maka aku buat dalam kurung siku. Nah, ada berapa tuh si CO2? Ada dua, berarti 2 dikali delta HF dari CO2. Oke, terus plus ada berapa sih H2O? Ada 3, berarti dia 3 kali delta HF dari si H2O. Terus ini aku tutup lagi, dikurang dari reaktan ada berapa? Ada siapa aja? C2, H5OH, berarti ada berapa nih? Satu ya. Jadi aku langsung tulis aja lah ya, nggak usah aku tulis satu kali ya. Jadi delta HF dari C2H5OH plus berarti ada 3 O2 ya. Berarti 3 dari delta HFO2. Oke deh, berarti ini tinggal kita masuk-masukin aja. Ini aku tulis ulang dulu aja jadi jadi C dari delta HR ya. Oke, nah lanjut berarti ini tadi C. Terus ini yang tadinya dapat adalah si H, HFCO2 ini ya, berarti A. Berarti 2 dikali A, 2A ditambah delta HFH2O itu B, berarti 3 kali B. Terus dikurang, oke, ada lagi yang lain dikasih tahu enggak? Oke, delta HF-nya O2, ini notes ya, note. Karena O2 itu adalah masih dianggap unsur bebas, jadi delta HF dari unsur bebas itu selalu nol. Oh, jangan unsur bebas. Unsur bebas itu sama dengan nol. Nah, eh, yang dianggap unsur bebas itu bisa unsur yang berdiri sendiri, yang tunggal, ya kan? Yang tunggal, entah misalnya HE atau apalah, yang pokoknya dia yang jomblo, yang cuma satu unsur. Nah, atau bisa juga yang dia diatomik, tapi dia yang gabung sama sejenis, gitu. Tunggal sama gabung sama sejenis. Oke, yang homo apa sih namanya guys. Apa lagi, jadi dia unsur hitungannya, jadi kayak O2 H2 N2 gitu. Intinya simpelnya adalah kamu ingat aja kalau jomblo sama homo nggak ada nilainya gitu. Oke, jadi berikutnya ini kan pasti jadi kali nol ya, di unsurnya O2 karena dia kan gabung O sama O ya. Ya berarti next aku buat berarti ini delta HF-nya si C2H5OH terus ditambah 3 dikali nol biar nggak tiba-tiba aja aku hilangin ya. Oke, berarti jadinya kita kan mau cari delta HF C2H5OH ya. Ya kan? Berarti tinggal pindahin aja dia ke kiri ya. Berarti jadi berubah tanda kan ya. Jadi delta HF dari C2H5OH sama dengan berarti 2A ditambah 3B, yang C-nya aja pindah yang pindah ke kanan berarti jadi minus C gitu. Yang nol ya udahlah kita buang ya. Oke, so jawabannya adalah yang mana ini kak? Yang B ya. Ada yang mau nanya? Halo teman-teman, jelas nggak kira-kira? Oke, aku udah kasih jempol nih. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Cukup? Kalau cukup kita lanjutin. Oke, kayaknya cukup ya. Aurel, yuk Aurel, nomor 11. Reaksi pembakaran isopropil alkohol ditunjukkan dengan persamaan reaksi berikut. 2CH3 2 kali CHOH direaksikan dengan 9O2 sehingga membentuk 6CO2 dan 8H2O. Delta HR-nya itu min 4000 kilojoule. Apabila diketahui nilai delta HFO2 sama dengan 0 kJ, CO2
sama dengan min 400 kJ dan H2O sama dengan min 300 kJ, maka delta HF dari isopropil alkohol sebesar, kakak boleh dihitung dulu nggak kak? Kita hitung bareng aja kali ya. Oke. Oke. Ya, di sini sebenarnya soalnya sama banget ya sama nomor 10, cuman bedanya nomor 10 itu masih ngasih huruf-huruf, di sini udah ada angka gitu. Tapi sebenarnya benar-benar sama yang sama yang di atas. Berarti kan kalau kita lihat di sini udah ada delta H reaksi gitu, bukan ABC lagi. Oke, dan emang di sini dimention juga ya teman-teman, delta HF dari O2 itu adalah 0 gitu. Oke, so kita kalau mau dapat delta H reaksi itu adalah delta sigma ya, aku biasakan sigma. Delta HF yang di kanan atau produk dikurang dengan sigma delta HF yang di kiri si reaktan. Oke deh, masukin aja. Di, di, di sini kan udah ada ini ya, apa namanya, coefficient-coefficientnya ya. Biasanya tuh udah diserahin tuh kalau dikasih coefficient biasanya. Tapi nggak apa kalau kita mau make sure ya. Misal, yang C aja kita make sure ya biar nggak kelamaan. Di sini C-nya ada satu, satu. Ini maksudnya 2 kali 2 berarti ini 4. Oke, terus ini, oh iya ini juga 2 kan kali 1. Berarti tambah 2 6. Sini C-nya juga 6. Oke, berarti ini udah emang beneran sama gitu. Udah setara. Oke, nah di sini berarti kalau kita mau tahu delta HR-nya, berarti bisa dengan delta HF di produk ada karbon dioksida sama air ya. Berarti di sini ada 6 dikali delta HF dari CO2, terus ada H2 juga, berarti ditambah ukur, berarti 8 dikali delta HF-nya H2O. Oke, terus dikurang di reaktan berarti delta H, sorry ada 2 dia, jadi langsung 2 dikali delta HF-nya si CH3, 2 kali CHOH, terus ditambah dengan ada 9 oksigen. Delta HF dari O2 9. Oke, berarti ini nih. Next ya. Di delta HR-nya kan udah ada nilai ya, berarti langsung aku tulis aja. Berarti minus 4.000 kilojoule, berarti sama dengan 6 dikali delta HF-nya CO2. CO2 ada ya. Berarti 6 dikali minus 400 kilojoule-nya aku simpan aja ya. Ditambah 8 kali delta HF-nya H2O, berarti 8 dikali minus 300. Terus ini nanti dikurang. eh Kalau O2 nol ya, jadi langsung kita nolin aja kali ya. Nah, ya, ini nih yang ditanya ya. 2 dikali delta HF-nya si CH3 2 kali CHOH, terus ditambah nol. Oke deh, tinggal pindahkan aja dia ke kiri ya. Atau nanti langsung per 2 aja kali ya. Oke, kita pindah ke kiri, berarti delta HF-nya si CH3 2 kali CHOH, berarti sama dengan, berarti 6 dikali minus 400 berarti minus 24, nolnya 2 ditambah 3 kali 8, minus juga ya, sorry. Minus 24, nolnya juga ada 2, terus per 2 ini ya. Oh, bentar. Oh, belum selesai dong. Masih 4.000. Ya udah, kalau enggak ini dikali 2 dulu aja kali ya. Biar nggak bingung, berarti ini nanti, oh kurang ya, berarti kurang, sorry. Kalau nggak usah di per 2 langsung aja ya. Ini kurang minus 4.000 berarti dikurang ya. Ini minus 4.000, bukan minus lagi. Pindah ke kanan, berarti udah jadi positif ya. Berarti 4.000 dikurang yang ini. 4.000 dikurang minus yang Min ini. 4.800. Oh, oke. Thank you. Udah dibantuin nih. Ini minus, eh, eh. Langsung dihitungin. Berarti ini berapa deh? 4.000 dikurang 800.
Jadi plus Aduh, kah? gimana? Ya, Empat ribu min delapan Kak. ratus Enggak, tetap minus ya. Minus 4.800. Oke, per 2. Oke, berarti berapa tuh? Berarti minus 400. Minus 400 ya. Udah langsung per 2. Minus 800 bagi 2 berarti minus 400 ya. Kilojoule per mol. Oke? Aman guys? Aman, 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 aman kah? Ada yang mau bertanya? Kak, itu berarti Oh, kan ini empat plus. ribu dikurang. Yang ini plus kan ya? Itu kan berarti kan, iya, Ya itu kan kan, empat ini ribu plus. dikurang, Sorry. dikurang. Karena dia nggak ini, nggak pindah kan? Nggak pindah ruas sih. Minus 2.400 sama 2.400 yang ini kan? Yang ini. Oke? Si 4.000 aja yang pindah, yang tadinya negatif jadi plus. Oke. Ada yang mau ditanya guys? Aman? Oke, lanjut. Berarti ya. Nomor 12. Siapa sekarang yang mau baca? Danindra mau baca? Danindra? Danindra. Di tempat dia agak berisik sih seringnya. Najma, kamu udah di sana kah? Udah standby kah? Udah bisa dengerin aku kah? Ya udahlah, Jita dulu. Yuk, Jita. 12 kan Kak? Ya. Diketahui entalpi pembentukan dari delta HF C3H8 yaitu min 103,9 kilojoule. Delta HF CO2 yaitu min 39,35 kilojoule. Delta HF H2O sama dengan min 242 kilojoule. Apabila 22 gram C3H8 ARC sama dengan 12 hanya sama dengan 1 dibakar sempurna, maka entalpi pembakaran propana tersebut sebesar Oke, ini udah mulai masuk gram-gram yang artinya kita udah akan mulai masuk mol. Makanya stoichiometry itu kayak hitungan dasar untuk kimia gitu. Itu akan digunakan di banyak materi berikutnya gitu ya. Oke, nah di sini karena berhitung ya, aku yakin mungkin kalian belum sempat ngitung juga, jadi langsung kita bahas bareng. Nah, di sini katanya adalah reaksi pembakaran propana. Jadi kita coba buat reaksinya dulu, biar kita tahu apa ada berapa mol gitu ya, ada berapa koefisiennya. Karena kan ngaruh ya. Oke, jadi pembakaran propana berarti C3H8 dibakar selalu perlu oksigen akan menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air. Oke, langsung serahin teman-teman. Yuk, ada yang mau bantu aku? Berarti C-nya ada 3, berarti ini kali 3 hanya jadinya kali 4 ya. 8, terus oksigennya 6 tambah 4, 10, berarti kali 5. Oke, aman? Setara ya? Iya. Oke. Terus katanya ada 22 gram C3H8. Berarti kalau 22 gram kan cari molnya aja dulu gitu. Berarti molnya C3H8 kan selalu gram per mr. Ada yang udah dapat mr-nya teman-teman? Bukan. Nggak selalu gram per mr sih, cuman untuk soal ini data yang ada adalah gram. Dan ada AR-nya kan, data AR, berarti seri mr gitu. Oke, berarti gramnya 22, mr-nya c tiga 12 kali 3, 36 tambah 8, 44. Berarti 22 per 44, berarti 0,5 mol ya. Oke, udah dapat. Terus berikutnya kita dari delta HF. Nanti N ini sebenarnya kita perlukan pas udah delta H gitu loh. Jadi sekarang kita dapat delta H reaksi dulu, baru nanti masuk ke delta delta HF dulu, terus nanti ke delta H reaksi. Yang ditanya. Oke, berarti di sini delta H reaksi standarnya lah ya kita bilang ya. Karena pembakaran 1 mol si C3H8 gitu. Jadi delta H derajat aja pangkat nol ya. Oke, berarti yang kanan kurang kiri. Berarti aku tetap akan biasakan nulis ulang lagi biar kalian terbiasa juga. Sigma delta HF kanan atau produk dikurang sigma delta HF
reaktan. Oke deh, ada siapa aja di produk? Berarti ada CO2 sama H2O. CO2-nya ada 3, berarti langsung 3 dikali. Mau langsung angka atau aku tulis ulang lagi, guys? Boleh langsung angka nggak? Biar gak panjang. Bisa langsung angka nggak? Langsung aja, Kak. Oke, langsung. Berarti 3 kali si CO2 delta HF-nya minus 393,5, ya kan? Terus plus ada 2 ya di sini ya, di kanan. H2O itu minus 282. Berarti H2-nya ada 4, berarti 4 dikali minus 2, sebentar. 242. Udah, terus dikurang delta HF reaktan ada si C38-nya pasti. Berarti C38-nya kan 1 ya. Berarti langsung aja pakai delta HF dari C38. Karena emang belum dikasih tahu dan kita mau cari emang. Tinggal dikurang 0 gitu. Gak apa-apa aku tulis ulang 0 ya. 0 karena tadi itu adalah pembentukan O2. Delta HF-nya unsur bebas selalu 0. Oke? Oke, ya lanjut. Langsung bantu aku ngitung teman-teman. 3 dikali minus 393,5. Yuk, nggak apa-apa pakai kalkulator biar cepat. Ada nggak? Berarti 15, 10, terus 27, 28, coba 0 ya, koma. Nanti 27 ke 28, 2, 11. Ya nggak? Tapi ini minus. Terus tambah. Kalau aku salah ngitung boleh ya? Diingetin ya guys. Oke, 4 kali 242 berarti dia minus. Ini juga tadi minus. 4 kali 2, 8, 16, 1, 9. Ya nggak? Benar nggak teman-teman? Bener, Kak. Oke, lanjut. Terus dikurang. Benar. Delta H. Udah ada C38. Sorry. Cuma nanti delta H reaksi dulu baru ke ini ya. Karena ditanya adalah untuk pembakaran 0,5 molnya gitu. Nah, berarti di sini kita tulis langsung ya. Udah ada di data juga ternyata aku lupa. Nah, berarti langsung minus 103,9. Oke, berarti jadi plus aja ya. Plus 103,9. Yuk, ada yang udah dapat jawabannya berapa? Di delta H standar reaksi. Oke, berapa nih teman-teman yang udah ngitung? Minus minus terus plus. Ada yang udah ngitung guys? 2148,5 plus 103,9, Kak. Berapa? Aduh, 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 benar. Minus 2148,5, Kak. ke 2148,5 plus 103,9. Berarti delta Hasilnya HR-nya ya min minus 2044,6. 2.400, ya 2044, Kak. iya kebalik deh, 2.444,6. Nah, sekarang kita mau ke ini kan standar. Kalau dia berapa? Kalau dia 1 mol, berarti kalau setengah mol berapa? Ya tinggal kali setengah aja kan sebenarnya. Oke, jadi aku lanjutin aja. Nah, berarti delta HR untuk setengah mol, berarti langsung aja delta H0 standar dikali dengan molnya. Oke, berarti delta H-nya adalah si minus itu. Minus itu enggak tuh dikali 0,5 berarti berapa nih? Jadi delta HR-nya sama dengan minus 1022,3 kilojoule. Kilojoule enggak per mol lagi biasanya. Karena enggak untuk 1 mol gitu. Oke, berarti jawabannya yang cantik. Oke, aman teman-teman? Bener, Kak. Oke, next nomor Enggak. 13. Ada yang mau nanya nggak? Sebian ya? Oh, aman, aman, saya bilang. Oh, Aman. oke. Yuk, ada yang mau baca langsung? Gita, yaudah Sebian deh aja sekarang sekalian aja. Baca soalnya, Sebian. Langsung ke bawah aja Yang kali ya. nomor 13. Mm-mm. Gak usah dibaca ininya deh. Oh, Reaksinya apa kepanjangan. perhatikan data berikut ini. Berdasarkan data tersebut, nilai entalpi pembakaran C2H4 adalah
Oke, pembakaran C2H4. Berarti kita boleh buat reaksinya dulu kali ya. Karena nanti ini kayak manipulasi reaksi-reaksi yang nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga ini untuk dapat reaksi yang kita mau, yaitu membakar C2H4. 2H4 berarti apa ini? Dia alkena, berarti C-nya 2, berarti etena. Ya, pembakaran etena. Oke, berarti dia C2, tar, C2H4 ya. Ini C2H4 dibakar dengan oksigen berarti akan ngasilin lagi-lagi CO2 tambah H2O ya. Oke, teman-teman boleh bantu aku penyetaraan tah. C-nya 2 berarti di sini kali 2 hanya 4 berarti sini kali 2 biasanya. Terus tinggal 4 tambah 2 6 berarti sini 3. Sesuai? Yuk, yuk. Sesuai nggak? Udah kan? Ya, jika keinget, tiga kali dua enam. Aku geser ke sini deh. Setara teman-teman. Oke. Boleh setara. Oke, pas ya. Nah, kita butuh reaksinya nanti kayak gitu. Jadi kalau kita mau dapat reaksi itu, apa yang bisa kita, kenapa aku bisa ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat reaksi ini dari reaksi-reaksi satu 2 3 yang di atas? Oke, misal di dari reaksi satu kan kita perlu skip dulu aja deh yang reaksi satu. Yang paling penting kayaknya ini reaksi tiga deh. Biar dapat C2H4, posisinya udah sama, sama-sama di kiri, jumlahnya juga sama. Berarti reaksi ketiga ini nggak perlu dibolak-balik, nggak perlu dikali, berarti ini reaksinya tetap. Oke, terus yang kedua kita perlu H2 sama ini ya. H2 oh enggak H2 nggak perlu O2 sama H2O ya. H2 H2 lagi. O2 sama H2O. H2-nya sebenarnya udah sama ya. Ya kan? Oh, 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 oh. Karena H2O itu kita bisa mention bisa ada di sini. Yang ini, yang ini sama yang ini kan. Nah, H2O yang kita perlukan itu dua, tapi aku ngerasa pasti kita perlu yang reaksi pertama dulu aja kalau nggak kita lihat. Nah, kita perlunya itu berapa? Tiga oksigen, ya kan? Tiga oksigen. Nah, di reaksi satu itu udah ada 7. Kalau kali setengah, berarti 3,5. Nah, berarti kita nanti bisa ngabisin yang reaksi kedua juga. Oke, berarti di sini harus dibagi dua reaksi pertama. Kalau 7 kebanyakan soalnya. Posisinya udah sama, sama-sama di kiri si oksigennya. Di kiri berarti ngomongin batasnya itu adalah si tanda panah gitu. Sebelum tanda panah itu adalah reaktan atau kita sebutnya kiri. Yang setelah tanda panah adalah produk atau sebutnya kita kan kanan gitu ya. Oke, ini dibagi dua aja. Oke, atau dikali dua ya, bisa juga. Bahasanya dikali dua, dikali setengah gitu. Terus kalau yang kedua, ini hampir sama dengan manipulasi nilai K kemarin, cuman aturannya beda. Oke, yang kedua, karena posisinya kayaknya udah sama, karena ini tadi hasilnya jadinya 3,5. Nah, oh enggak, ini bisa dibalik. Dibalik aja biar bisa ngabisin yang pertama. Yang 3,5 biar habis ini ya. Karena ini nanti kan hasilnya bakalan 3,5. Nah, ini hasilnya satu. Kalau misalnya kita kita ngabisin itu harus dibalik. Jadi ini mau nggak mau harus dibalik dulu. Terus kalau misalnya dia dikurang satu jadi 2,5. Berarti ini harus kali setengah biar dia hilang. Karena kita perlu menghilangkan setengah doang gitu. Berarti ini dibagi dua atau dikali setengah ya. Oke, yuk kita lakukan apa yang kita sudah tentukan dari reaksi-reaksinya. Jadi kita bagi dua, termasuk si delta H-nya. Nah, ini lebih enak teman-teman daripada yang kesetimbangan karena delta H dia delta H-nya itu tinggal kita lakukan perlakuan yang sama dengan reaksinya gitu. Oke, yang nomor satu ini tadi dibagi dua doang ya. Berarti nanti dia jadi setengah. Oke. Enggak, kok setengah. Kan awalnya kan dia dua, berarti jadinya satu ya. Berarti c dua h enam ditambah 7/2, 7/2 O2, terus menghasilkan 4 dibagi 2 berarti 2, CO2 ditambah 6 jadi 3, H2O.
Oke, delta H-nya tinggal dibagi 2 juga. Minus, berarti minus 1565. Benar nggak teman-teman? Kalau aku agak-agak salah ngitung boleh ya, diingatin aja ya. Atau salah nulis juga, kadang tangan sama mulut nggak sinkron. Oke, next yang kedua ini kita balik dan kita bagi 2. Reaksinya dibalik berarti H2O yang duluan. Oke, dan dibagi 2 berarti yang tadinya 2 jadi 1, jadi H2O menghasilkan bagi 2 juga berarti H2 ditambah setengah O2. Nah, delta H-nya sama kita lakukan dibalik dan dibagi 2. Dibalik kan berarti berubah tanda. Oke, berarti jadi yang tadinya negatif jadi positif, terus dibagi 570 bagi 2. Berarti 280, 285. Ya, berarti pasti 285 kilojoule. Benar nggak? Oke, terus yang ketiga, ini rasanya tetap, so kita nggak ngelakuin apa-apa, langsung tulis ulang aja. C2H4 ditambah H2 akan menghasilkan C2H6. Nah, delta H-nya juga ya nggak dilakuin apa-apa dong, gitu. Minus 140 kilojoule. Oke, jadi kalau kita mau make sure, langsung aja kita totalin, dan kita harus dapat reaksi sesuai yang warna hijau yang kakak tulis. Oke, di sini ada yang mana yang mau diwiskan? Oh ya, ini takut disalahpahamin guys, ini 7 ya tadi ya. 7. Perasaan aku harusnya jadi dokter deh kayaknya. Karena tulisanku udah berbakat banget jadi dokter. Oke, ini H2O bisa berkurang. H2O ada lagi nggak? Misal tadi 7/2-nya ini kurang setengah. Berarti jadinya 3. 3,5 kan? Nah, ini nanti jadinya 3. Nah, yang ini nih, coret. Ini nanti jadi 3 aja. Terus CO2. Jadi yang bisa dicoret itu kalau beda arah, beda posisi maksudnya. Terus C2H4 nggak boleh dicoret, C2H6 coret. Jadi satu C2H6 di kiri sama satu C2H6 di kanan ya, oke habis gitu. Terus H2O di kiri kanan berarti ini habis karena ini satu, ini yang berkurang satu jadinya 2. Oke, ada lagi kan yang sisa? Oh iya, H2. Nah, ini kan dekat-dekatan ya. Kita ngelihatnya secara ini. Ini tadi tanda panah ya. Cuma mau menjelaskan, memperjelas aja. Nah, cuman sebenarnya posisinya H2 di reaksi yang kedua dan di reaksi ketiga ini beda. Karena yang di reaksi ketiga itu sebelum tanda panah, yang reaksi kedua itu sesudah. Jadi bisa langsung dicoret. Oke, terus tinggal sisa lah. Kita lihat. Jeng jeng jeng, C2H4 ditambah moment of the truth nih, 3O2 menghasilkan, oh, oke, ada CO2 yang sisa di kanan, 2 CO2-nya plus 2H2. Oke, sama ya, sama yang di atas, sama yang ini nih, sama ya. TRC, oke, udah sesuai berarti perlakuannya. Nah, karena kita mau dapat delta H pembakarannya, ini benar ya, pembakarannya berarti kan? Iya, berarti dia pembakaran C2H4 ya. Berarti tinggal jumlahkan aja nih semua nih. Berarti minus 1565 ditambah minus 140 biar sejenis aja kan. Berarti kayak minus 1600, oh bukan 705 dikurang 285. Ayo berapa tuh? Berarti minus minus ya masih minus ya. Berarti minus 1420 kilojoule. Ya enggak, teman-teman? Jawabannya yang D. Oke, aman? Ada yang mau nanya? Cukup? Ini aku zoom out dulu. Sabian udah oke, yang lain oke? Kak, yang O2-nya, Kak. Ya, kenapa tuh yang kedua yang mana? Aku rada bingung kenapa tiba-tiba jadi 3, terus dicoret gitu, Kak. Hmm, oke, it's oke. Karena O2 yang kan kita kan nggak bisa habisin kan sebenarnya. Kiri kanan itu sebenarnya dikurang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi yang ini kan tadi 7/2. 7/2 itu kan 3, sorry. Nah, ternyata high 3,5. Nah, ini setengah. 3,5 kan. Atau 7/2 deh dikurang. Dikurang setengah. Berarti kan 6/2 atau 3 gitu. Jadi yang bisa dikurang itu kiri kanan. Harus beda posisi gitu. Yang lebih banyak yang nanti akan sisa. Di sini kan O2-nya yang lebih banyak di kiri gitu ya. Makanya lebih sisa di kiri. Oke? Terjawab gak?
Jadi kalau kamu lihat nih tadi C2H6, C2H6 di kiri kanan sama-sama satu, kebetulan sama-sama satu, ya habis mereka berdua gitu. Hilang, makanya hilang. Kayak si Oke, terima apa kasih lagi? Kak. Oke, udah kejawab ya berarti ya, nggak aku terusin lagi ya. Lanjut berarti nomor 14 atau ada yang mau nanya dulu? Cukup? Bentar, masih menyimpan. Oke, nggak ada yang nanya. Kayaknya udah cukup oke. Berarti nomor 14. Siapa lagi yang belum baca? Sabian lagi. Sabian kayaknya belum 2 kali. Yuk, Sabian. Sabian belum 2 kali kan? Oh iya Kak, Hmm? kenapa? Belum 2 kali kan? Yuk, baca soalnya. Yang nomor 14. Langsung ke pertanyaan aja kalau nggak. Oh iya, pembakaran, ya pembakaran ya. Hmm. Pembakaran gas metana MR16 dilakukan dengan kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per kilo. Nah, 2000 Joule serta per Kelvin. per kilo Hmm. Joule per Kelvin. Serta berisi 500 gram air menurut reaksi berikut. Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, maka terjadi kenaikan temperatur sistem hingga 20 Celcius. Kalor jenis dalam Joule per gram Celcius sebesar. Oke, di sini katanya pembakaran metana. Metana itu yang pH 4. Reaksinya udah ada ya. Terus dilakukan 1,6 gram, 1,6 gram gas metana oksigen dan oksigennya berlebih. Oke, berarti artinya si metana itu habis bereaksi gitu ya. Habis terbakar. Pembakaran kan tadi ya. Oke, so kita apa yang bisa kita lakukan di sini berarti cari molnya aja dulu gitu. Karena di sini ada data gram dan mr, maka mol CH4 berarti adalah gram Kok per m. kayak fisika? Kayak fisika. Iya, emang. Termokimia itu ada termofisika, tahu? Kok kayak macet? Iya, kimacet. Emang kimacet juga di sini. Kan Oh, kimia sama fisika itu dekat juga ya. Menurutku kimia itu yang paling kayak masuk ke semua gitu loh. Biokimia ada kan gitu. Terus ke fisika ada. Kalau ngomongin termokimia, di fisika namanya termodinamika materinya gitu. Nah, ini jadi emang agak lebih fisika. Kayak jadi gram berarti gram dari berapa? Oke, 1,6 MR-nya 16 berarti molnya 0,1 gram. 0,1 gram, 0,1 mol atau gram per mr ya. Oke, terus berarti di sini apalagi yang ada data ada 500 gram air, lakukan oksigen berlebih terjadi kenaikan temperatur. Oh, oke. Berarti ini delta T ya. Kalau misalnya delta T-nya 20 derajat Celcius kan pasti sama aja dengan 20 Kelvin kan. Oke, terus kalor jenis airnya, oke ditanya kalor jenis air cuy. Oke, langsung aja ya. Berarti ke rumus Ki macet yang tadi kalian bilang. Ini kan Ki reaksi itu. Di sini ada kalorimeter dikasih tahu kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor dari kalorimeter nih pastikan. Ini segini, berarti ini adalah C. Terus kalor jenis air, yang ditanya. Hmm, delta T udah ada, C kalorimeter udah ada. Oke, berarti tinggal langsung Ki reaksi itu kan apa namanya? Ki kalorimeter atau ki larutan juga boleh sih. Ditambah dengan ki-nya larutan. Ini total ya. Oke. Oke, larutan deh. Larutan. Ya udahlah ya. Oke, berarti ki kalorimeter kan ini C. Kalau misalnya buat minus boleh ya, artinya dia melepas kalor gitu. Tapi oke, aku nggak terlalu mention kali ya, biarin aja lah ya. Berarti C dikali delta T plus kilarutan berarti kimacet, ya kan? C-nya air dikali delta T. Oke, reaksinya udah ada kah?
ada dari data di sini ada delta hanya kan reaksi itu tadi adalah minus minus di situ sebenarnya menandakan berkurang gitu atau melepas gitu ya. Delta H dikali dengan mol. Jadi seberapa banyak bentar guys. Oke, dikali N. Nah, ini juga karena dia melep yang ini kan. Nah, ini juga minus di sini sebenarnya. Oke, terus tinggal delta H ini tadi kali ya. Delta H-nya berarti minus 800 ya kan. Terus dikali dengan N-nya tadi 0,1 berarti, oh iya, bentar. Minus 800 ini Joule Kelvin. Oke, kita harus samain ternyata teman-teman. Ini minus 800 ini minus 800 kilojoule ini 2000 kan. Nah, samain dulu ya. Biar sama-sama joule aja ya. Berarti dia jadi 800.000 ya. 800.000 ya aku buat sama dengan 800.000 minus 800.000. Bukan KJ lagi, berarti jadi joule. Oke, berarti 800.000 joule dikali dengan molnya tadi 0,1 itu sama dengan minus C nya air tadi 2000 2000 dikali dengan 20 terus ditambah dengan masanya air tadi ada deh kalau nggak salah. Ada yang ini ya, ini massa air ya 500 ya, berarti 500 dikali dengan C-nya air yang emang kita mau cari dikali delta T-nya sama ya mereka ya, jadi tadi 20. Oke deh, berarti minus 800.000, sisanya jadinya 80.000. Minus-minus habis aja lah ya. Kan, berarti jadinya 80.000 sama dengan 2000 dikali 200. 22 berarti 4, nolnya 3, 4 berarti 40.000 ya. 40.000, terus dikurang 5 kali 2, 10. Berarti 10, nolnya 2, 3, lagi 1, 2, 3 kan berarti 10.000 dikali C-nya air ada pernya nggak ada. Nanti dulu berarti C-nya air, atau ini boleh kurang dulu boleh, berarti dia jadi 10.000 C-nya air atau nanti langsung 10.000 aja lah ya. C-nya air, kalau jenis air sama dengan berarti 40.000 dikurang 80.000 dibagi dengan 10.000. Oke deh. Minus 40.000 dibagi 10.000. Berarti berapa nih? Minus 4 ya? Kok jadi ya boleh lah minus 4. Tapi dia 4. 4. Karena yang penting lagi-lagi di sini angkanya aja. Joule berarti satuannya karena tadi adalah gram derajat Celcius. Oke. Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, aman teman-teman? Cukup? Halo, halo Bandung. Bentar. Aku udah hampir 23%. Masih cukup. Oke, next ya berarti ya. Nomor 15. Ini tipe yang 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini yang mana yang nanti yang benar gitu. Kalau misalnya yang biasanya kalau benar yang 1, 2, 3 berarti dia A gitu. Oke, aku langsung baca aja ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? 2S tambah 3/2O2 menghasilkan S2O3 adalah tanggalnya minus. Oke, yang nomor 1, reaksi pembakaran 1 mol sulfur membebaskan energi sebesar 215 kan berarti minus ya kan. Oke, ini membakar, benar ya reaksinya itu pembakaran. Karena butuh oksigen, ya kan. Jadi saya ini sebenarnya pembakaran itu selalu butuh oksigen aja. Oke, jadi ini bisa kita anggap benar. Membebaskan juga. Terus yang kedua reaksi dibalik dari reaksi penguraian dengan menerima. Oke. Kalau dia diuraikan jadi S2 ditambah S2O3 menghasilkan 2S ditambah 3/2. Enggak ada kata. Oh, oke. Menerima, iya benar ya.
reaksinya dibalik, dia jadinya menerima. Kayak reaksi mengandung itu merupakan reaksi yang memiliki nilai H2 dikurang H1. Berarti produk kurang reaktan lebih kecil dari nol. Iya, dengan tanda minus dia udah pasti eh, lebih apa namanya eksotem gitu. Di bawah nol berarti artinya kan negatif ya. Benar. Yang keempat, reaksi penguraian S2O3 dapat menaikkan temperatur air. Reaksi penguraian S2O3 dapat menginginkan air. Benar nggak ini? Dia kan entalpinya reaksi. Oh, penguraian. Penguraian berarti dibalik ya. Ini kan kalau dia dibalik kan berarti delta H-nya kan positif ya. Kalau dia positif berarti menyerap. Berarti ini salah. Menyerap kalor artinya temperatur eh, temperaturnya itu bakalan jadi turun air. Karena yang tanya sistemnya kan di sini cuma sulfur sama oksigen, ya kan? Jadi berarti air itu udah jadi lingkungan gitu. Jadi dia akan apa namanya? Akan menyerap gitu, bukan bukan menaikkan, berarti menurunkan gitu. Ini menurunkan. Oke? So jawabannya yang benar satu dua tiga berarti yang A. Aman teman-teman? Oke. Halo. Hai, 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 hai. Atau terlalu pusing kah? Oke, cukup. Cukup. Sudah. Oke, next yang nomor 16. Nanti 5 menit terakhir kita usahakan kalian post test ya. Nanti semua ngerjain post aja teman-teman. Oke, reaksi CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2 memiliki delta H-nya minus. Nilai delta H merupakan oke, delta H di sini dia entalpi apa? Ada O2, berarti dia pembakaran kah? Entalpi oke, delta H-nya negatif juga. Terus entalpi bersifat eksotem. Entalpi pembakaran. Oh, CO2. Bukan. Hai. Oke, high like ya ini CO2 pembakaran CO2 bukan, ini pembakaran CO. Nah, ini salah, ya kan? Ini adalah CO bukan CO2. Terus reaksinya eksotem benar karena minus. Oke, benar. Entalpi penguraian CO2. Oh, enggak. Ini salah, ya kan? Terus entalpi pembakaran CO. Ya, benar. Oke, berarti 2 dan 4 ini jawabannya yang C ya. 2 dan 4 itu C biasanya. Oke, next nomor 17. Reaksi pembentukan H2O dan energi kata O2, H2 adalah masing-masing 248, 237, energi kata OO. Oh iya, bentar guys. Aku nge-skip dulu aja kali ya delta H. Wah, aku ada kesalahan nih. Kesalahanku aku nggak paham soal yang ada energi ikat belum. Oke, oke. Berarti aku memang harus bahas nomor 17 ya. Jadi H2O, energi katnya O2, H2 masing-masing sekian-sekian. Terus energi kat H2 ternyata minta reaksi adalah. Berarti reaksinya ini O2 ditambah H2. Udah setara kah? Cek lagi teman-teman. Udah setara belum? Udah setara tah? Udah kan? Berarti kita mau cari perubahan entalpi reaksi. Berarti ngomonginnya delta H lagi ya. Oke. Berarti delta H-nya sama dengan, karena ini data yang ada adalah energi ikat. Berarti Oke, berarti dia energi ikatnya kiri dikurang kanan. Aku tulis EI aja ya. Kiri berarti reaktan, dikurang kanan berarti produk. Oke, lanjut di delta H sama dengan EI reaktan. Di reaktan di sini ada O2 doang ya. O2 doang sama H2 ya. Berarti aku buat aja berarti delta H sama dengan energi ikat kanan, kanan, reaktan. Berarti aku tulis EI-nya si O2 ditambah dengan 2 kali EI-nya si H2. Eh, 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 2H2. Oke.
Terus akan mengurangin si H2O. H2O ini sebenarnya agak tricky ya kalau udah di sini guys, teman-teman. Karena dia akan kita jabarin deh ya. Kalau reaksi ini kita jabarin bentukannya kayak dia kayak gini kira-kira. O ikat dengan O2 ini ditambah dengan 2 H mengikat H terus akan menghasilkan H2O ya, H2O. Berarti O-nya yang di tengah hanya kayak gini nih. Gitu. Oke. Terus berarti ini ada berapakah? Oke, 2. Oke, di sini aku nggak usah jebarin sininya ya. Duanya ya, koefisiennya itu nggak terlalu dipakai biasanya. Yang ini berarti langsung aja dia jadinya dikurang dengan H2-nya berarti 2 ya. 2 O mengikat H. Atau kalau misalnya bingung, aku langsung gambarin aja. Berarti energi ikat dari O mengikat O rangkap 2 ditambah energi ikat dari H mengikat H gitu. Jadi lihatnya langsung dari gambar. Terus ini dikurang, dikurang. Yang tadi itu dulu. Benar, terlalu dekat. Oke. Terus dia dikurang 2 kali O mengikat H. Ada 2 ikatannya soalnya. Oke, terus berarti ini bukan minus tapi ikatan. Oke. Yang di dalam yang double itu atau yang OH. O mengikat O itu emang selalu biasanya ikatan rangkap 2 ya teman-teman. Karena kalau mau stabil, kalau kita belajar ikatan kimia kemarin, sebenarnya kadang di soal itu dia langsung digambarin O mengikat O rangkap 2 kayak gitu. Oke, berarti O dengan O itu tadi 248, terus ditambah 227 ya. 227 terus dikurang 2 oh my god H berarti 2 dikali oh my god H. Nah, kayak gini nih biasanya di soal 464. Oke, berarti delta H-nya sama dengan tolongin guys. 248 tambah 227 berarti 5, 6 berarti jadi 7, eh, berarti 4. Ya kan? 475 dikurang 8, enggak 8 lagi berarti 9, 928. Oke, berarti berapa nih teman-teman? Berarti delta H-nya sama dengan minus ya jadinya. Minus, apakah aku ada salah ngitung misalnya? 8, 275 berarti 3. 2 kurang 7 berarti 5. Terus berarti jadi 4 loh. Oke, benar nggak? Atau aku ada salah ngitung kah? Tidak. Aman ya? Oke. Oke. Nanggung banget cuy. Kayaknya harusnya jangan-jangan salah doang dia satu angka nih ya. Ya gitu nih kilojoule. Next, yang kedua, perubahan entalpi pembentukan O2 adalah 248. Ini bukan pembentukan, tapi bentar tadi. O2 248 itu adalah energi ikatnya, bukan pembentukannya. Oke, berarti eh, salah gitu, nggak ada informasi tentang pembentukan. Oke, itu energi ikat. Yang ketiga, entalpi pembentukan standar H2O. Pembentukan standar H2O. Apakah ada H2O, H2O, H2O? Pembentukan standar H2O. Oh, ini kan sebenarnya kalau kita lihat delta H-nya, ah, H2O-nya ini adalah reaksi pembentukan, tapi dia bukan standar karena dia dibentuk 2 mol, ya kan? Jadi kalau misalnya kita bagi, kayaknya iya deh. Oh, harusnya ini awalnya ini salah ngitung doang nih. 28 6 kali 2 bener kok. Oke, ini andikan 452 nih harusnya nih. Terus dibagi 2. Jadi ini tinggal dibagi 2. Yang tadi andikan kalau standar ya delta delta H-nya kan segini. Berarti kalau ngomongin delta H standar tinggal bagi 2 aja.
Karena tadi itu dua dua mol. Tinggal bagi dua. Nah, itu berapa tuh? Harusnya berarti minus 226,5. Harusnya kayaknya ini deh jawabannya kayaknya. Nggak mungkin salah semua kan. Terus yang empat, perubahan entalpi pembentukan H2. Perubahan entalpi pembentukan H2. Perubahan entalpi pembentukan H2 nggak ada informasinya juga. Jadi nggak sesuai. Jadi harusnya kayaknya ini 1,3, cuman 1,3 ini dia kayak nyelip satu angka mungkin gitu. Oke? Aman teman-teman? Ada yang mau tanya sampai sekarang? Sekarang udah mau selesai juga. Oke, ada yang mau tanya kira-kira? Cukup? Cukup kah? Cukup kah? Oke, kalau cukup berarti aku kasih post test ya. Wait a sec. Kalau ada mau sambil tanya sambil proses boleh. Sebentar. Semoga ini nggak salah link. Kira-kira gimana belajar hari ini? Udah lebih ingat materi yang termokimia yang lalu? Soalnya kita nanti masih ada review kok. Jadi nanti kalau di review soal nanti aku akan ngambil soal-soal TKA yang tahun lalu ya. Oke, teman-teman silakan langsung diakses. Apakah bisa aksesnya? Halo. Takut ngantuk nih kalian. Nggak ada yang ketiduran kan? Oh ya Kak, bisa bisa. Bisa, oke. Hmm? Ada yang mau nanya kah? Cukup? Cukup jelas kah sejauh ini? Baik, guys. Si Reka pasti udah keluar nih. Cik cari Reka. Udah nggak ada kan? Ya kan? Iya. Oke, guys. Silakan. Mau kita end aja atau masih tetap di sini sambil ngerjain? Aku sih bebas. Ayo, mau di end atau udahlah kak gitu. Atau mau sambil di sini? Halo. Eh, ya enggak. End aja. Jangan lupa tapi dikerjain. Kalian jangan nggak ngerjain ya. Dikerjain ya. Ya, Oke? ya Kak. Hmm. Dan nanti coretannya langsung aku kasih juga ya teman-teman. Dan kemungkinan kadang kalau misalnya mau ngekspor itu agak lama. Terus karena udah agak malam kadang aku udah ketiduran duluan. Karena setelah diekspor kan aku harus upload ke Google Drive ya. Jadi Hmm. bisa jadi biasanya aku ngirimnya itu di pagi sih. Kadang karena udah jam Udah 10. selesai, Kak. Oke, nilai 100 nggak? Ya, 100. Beneran? Ya, Serius? dicek, Kak. Ada ini ya kan? Ada apa namanya? Ada hasilnya langsung kan? Kalau nggak salah aku nulis sih. Aku langsung show deh. Ya nggak? Oke, kalau gitu teman-teman, thank you ya udah join hari ini. Semoga kalian dapat ilmu baru, kalian lebih semangat lagi belajarnya. Oh iya, di sekolah kan udah pada daftar TKA belum? Tiba-tiba aku ingat. Udah pada daftar nggak kalian TKA-nya? Ya, belum Udah. daftar. Hmm. Belum ya? Karena sampai September ya kalau nggak salah. Tapi udah buka. Ya kan? Oh, iya, Oke, so good luck teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Stay happy, stay healthy, Azik. Jangan lupa menikmati masa-masa ini ya. Thank you. Kakak Toto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Bye. Oke ya, kakak ini ya.